Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review dan kita masih membahas topik potret pekerja migran saat pandemi dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Migran Care. Pak Wahyu, kita lanjutkan kembali. Tadi sudah kita bahas Pak bagaimana kondisi dari pekerja migran terdampak dari pandemi yang sudah berada di negara tujuan mereka bekerja. Kondisi pandemi COVID-19 juga mempengaruhi penempatan tidak Pak? Ini bagi mereka yang akan mau berangkat Pak Wahyu. Ya, saya kira memang ini punya pengaruh yang besar ya. Apalagi misalnya pada saat bulan Maret lalu itu pemerintah mengeluarkan Kemenaker 151 tentang penghentian penempatan. Ini punya dampak yang luar biasa kalau kita lihat data BP2MI sampai bulan Mei ini dibanding dengan tahun yang lalu pada bulan yang sama itu hanya seperempatnya kalau nggak salah. Kalau bulan Mei tahun lalu itu 45.000, sekarang mungkin baru sekitar 5.000 atau 6.000 yang ditempatkan ke negara tujuan. Jadi memang ada pelambanan dan ini tidak hanya dialami oleh pekerja migran Indonesia, dari negara-negara lain pun juga mengalami seperti itu. Baik, Pak Wahyu, sebenarnya masalah apa yang dihadapi oleh pekerja migran Pak sampai sejauh ini yang memang harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Pak Wahyu? Kalau kita lihat dari sisi data ini juga banyak sekali perbedaan antara data dari pemerintah, kemudian juga data dari organisasi buruh dunia, kemudian juga dari sisi skill seperti apa, kemudian dalam beberapa waktu terakhir masih saja kita dengar berita-berita yang tidak mengenakan terkait juga dengan kondisi pekerja migran kita yang diperlakukan kurang baik di luar negeri, Pak Wahyu. Ya, saya kira memang harus ada pembenahan total dari tata kelola migrasi tenaga kerja. Dan kita sebenarnya sudah punya landasan ya. Ada Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia. Nah, di situ sebenarnya amanatnya adalah adanya desentralisasi dari proses pelindungan mulai dari tingkat daerah. Jadi sebenarnya pemerintah daerah lah yang sekarang juga punya peran yang kuat untuk memberikan dukungan peningkatan skill ya pada calon pekerja migran. Karena kalau kita berharap pada perusahaan swasta itu mereka sama sekali nggak punya keminatan untuk meningkatkan skill. Yang mereka ingin lakukan hanya ngirim sebanyak-banyaknya tapi tidak meningkatkan kualifikasi. Ini yang saya kira harus dirubah dan mandat dari Undang-Undang 18 tahun 2017, peningkatan skill itu menjadi tanggung jawab pemerintah, terutama pemerintah daerah. Kemudian juga kalau kita punya komitmen tadi yang di depan saya sampaikan, sebenarnya juga sudah ada kebijakan zero cost, kebijakan zero penempatan untuk menghindari teman-teman pekerja migran kita itu terjebak dalam jeratan utang. Nah, itu yang dibutuhkan konsistensi untuk melaksanakan itu. Dan yang juga penting di luar negeri adalah konsistensi dari diplomasi perlindungan warga negara kita yang ada di luar negeri. Seringkali para diplomat kita ada beberapa yang masih menganggap pekerjaan perlindungan pekerja migran itu hanya pekerjaan atau beban tambahan, belum dianggap sebagai bagian dari yang integral dari kebijakan politik luar negeri kita. Padahal kalau kita lihat dalam politik luar negeri kita, perlindungan warga negara itu menjadi prioritas. Jadi kombinasi ya antara komitmen pemerintah, komitmen untuk menjalankan undang-undang, kemudian juga soal cara pandang seperti itu. Baik, apakah Anda sudah melihat ada keseimbangan begitu dari sisi regulasi, dari sisi perlindungan, kemudian juga sumbangan dari pekerja migran, terutama terhadap devisa negara ini, Pak Wahyu? Iya, saya kira pekerja migran kita itu dalam satu dekade ini punya sumbangan yang luar biasa ya. Remitensi misalnya di tahun 2019 itu 11, sekian miliar US dollar, memang berkurang 9, sekian miliar US dollar di akhir tahun 2020. Tapi angka ini ternyata lebih besar sebenarnya dari
investasi langsung luar negeri maupun dari ODA. Tapi ini belum diimbangi sebenarnya oleh political will untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja migran. Hal yang saya kira juga terkait dengan ekonomi pun, misalnya pemerintah kita belum punya politik tentang tata kelola remitensi. Remitensi kita itu banyak menguap hanya dengan biaya pengiriman remitensi teman-teman pekerja migran kita masih sangat tinggi, sampai 15%. Dan sampai sekarang belum ada political will dari pemerintah Indonesia untuk mengurangi atau meredusir dari biaya remitensi seperti itu. Baik, remitensi ini berkaitan tidak Pak? Balik lagi kepada migran yang dokumen dan tidak berdokumen tadi. Apakah yang tercatat selama ini mereka yang hanya berdokumen saja, Pak Wahyu? Ya, kalau menurut data remitensi yang selama ini memang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, basisnya adalah transaksi via perbankan ya. Sementara untuk teman-teman pekerja migran kita yang undocumented karena kesulitan administrasi mereka misalnya tidak bisa melakukan transaksi via perbankan, mereka bisa cara manual dititipkan atau juga melalui jasa pengiriman remitensi yang non perbankan yang banyak ya, yang misalnya kalau saya lihat di Malaysia itu banyak jasa-jasa itu dengan biaya yang sangat tinggi. Nah ini harus juga menjadi perhatian dari pemerintah kita. Baik, mengurangi untuk dari migran yang tidak berdokumen, apakah ini juga menjadi agenda penting, Pak Wahyu? Saya kira itu sangat penting ya, dan saya kira ini sebenarnya sudah menjadi perhatian dari pemerintah formali dalam sisi regulasi, karena misalnya dengan keluarnya biaya keputusan BP2MI tentang pembebasan biaya penempatan, sebenarnya ini bisa mengurangi alasan orang untuk tetap melalui jalur pintas ya. Selain juga tentu dengan pemberantasan praktek-praktek percaloan, bukan hanya mereka bisa terjebak pada menjadi TKI yang tidak berdokumen, bisa jadi mereka juga terjebak dalam sindikat perdagangan manusia. Baik, Pak Wahyu, di musim mudik Lebaran Pak, di tahun ini kalau kita bandingkan dengan tahun 2020 lalu, kondisinya masih sama, masih terjadi pandemi begitu. Bagaimana arus mudik dari para migran Indonesia sampai sejauh ini? Iya, kalau dibanding dengan tahun lalu itu sekitar 176.000 pekerja migran kita pulang ya dengan berbagai alasan. Ada yang memang karena ter-PHK, ada yang karena dideportasi, ada yang pulang mudik, ada yang memang habis kontrak kerja. Nah, sepengetahuan saya jumlahnya berkurang kalau dibanding dengan tahun lalu. Tahun ini kalau nggak salah data dari BP2MI itu sudah mencapai 56.000 sampai 60.000. Kebanyakan mereka yang pulang ini mereka yang habis kontrak. Karena bagi teman-teman yang cuti mudik itu mereka memikirkan ulang, karena kalau cuti mudik mereka masa kerjanya masih banyak, mereka akan kesulitan untuk balik ke negara tujuan bekerja mereka kembali, seperti itu. Jadi yang mudik bagi mereka yang betul-betul memiliki alasan kuat begitu Pak Wahyu? Iya, mereka yang habis kontrak sebenarnya kebanyakan. Tapi dari sisi alur kepulangan seperti apa Pak Wahyu di tengah pandemi COVID-19 ini? Saya kira seperti tahun lalu juga ya, ditetapkan kalau nggak salah sekitar 4 atau 5 gerbang kedatangan utama, baik pelabuhan udara maupun pelabuhan laut, kemudian juga perbatasan darat, dan diterapkan protokol kesehatan yang ketat bagi mereka yang terindikasi terinfeksi virus menjalani karantina. Kemudian bagi mereka yang negatif bisa pulang ke kampung halaman, tetapi syaratnya sebenarnya di kampung halaman juga menjalani isolasi mandiri. Nah, di tahun lalu sebenarnya ketika praktek ini diterapkan secara ketat, itu tidak ada pembentukan klaster pemulangan pekerja migran di kampung halaman. Saya berharap ini juga tidak terjadi di
tahun ini. Baik, Pak Wahyu, waktu kita cukup terbatas, Pak. Terima kasih Oke. sudah bergabung bersama kami di Market Review, dan semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Sehat selalu, Pak. Sehat selalu, terima Baik, kasih. terima kasih. Ada Bapak Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Migran Care, dan pemirsa tetap di tempat Anda, karena setelah ini Market Review akan segera kembali dengan topik yang berbeda.